Langkah kaki seorang peneliti muda bernama Raka bergema di antara pepohonan rimbun di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Udara dingin menusuk kulitnya, sementara embusan angin membawa bisikan lembut dari dedaunan yang bergoyang. Ia menatap tajam ke arah bebatuan yang tersusun tak beraturan, seolah menyimpan kisah yang belum pernah terungkap. Disinilah semuanya bermula, gumamnya lirih. Raka bukanlah orang pertama yang tertarik dengan legenda Sangkuriang, namun ia memiliki alasan yang lebih kuat daripada sekadar rasa penasaran. Beberapa minggu yang lalu, seorang penduduk desa menemukan sesuatu yang aneh di dalam gua tersembunyi di hutan ini. Batu-batu besar yang membentuk pola tak biasa, seperti jejak tangan raksasa yang membekas dalam permukaan tanah. Sejak kabar itu tersebar, desa di sekitar gunung mulai dipenuhi cerita-cerita lama yang dulu hanya dianggap dongeng belaka. Saat ia melangkah lebih dalam, suasana menjadi semakin sunyi. Pepohonan menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari yang berusaha menembus sela-sela dedaunan. Tiba-tiba, suara burung yang berkicau dari kejauhan mendadak terhenti, seolah alam pun menahan napas. Di hadapannya, sebuah gua terbuka lebar. Dindingnya dipenuhi lumut, dan akar-akar pohon menggantung seperti tirai alami. Raka menyalakan senter, menyorotkan cahaya ke dalamnya. Bayangan bergetar di dinding gua yang lembab, menciptakan siluet menyerupai sosok manusia tinggi dengan tangan terangkat. Ia mendekat, meneliti lebih jauh. Ada sesuatu yang terukir di batu, samar-samar terlihat seperti simbol kuno. Hatinya berdebar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik legenda Sangkuriang? Raka menarik napas dalam, bersiap melangkah lebih jauh ke dalam gua. Cahaya senter Raka menyoroti ukiran samar di dinding batu. Tangan gemetar. Ia meraba permukaannya yang kasar. Garis-garis itu tak tampak seperti coretan alami. Mereka membentuk pola yang asing namun terasa memiliki makna. Ia menghela napas dalam, mencoba mengendalikan kegugupannya. Sebagai seorang peneliti sejarah, ia pernah melihat berbagai bentuk prasasti kuno, tetapi yang ini berbeda. Bentuknya melingkar, dengan garis-garis yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya, seolah menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Raka mengeluarkan kamera dari tasnya, mengambil beberapa foto untuk diteliti lebih lanjut. Namun, saat ia menekan tombol, suara samar terdengar dari dalam gua. Sebuah desir halus, seperti langkah kaki yang menyusuri lantai batu. Ia menyorotkan senter ke dalam lorong yang semakin gelap. Tak ada apa-apa, hanya dinding lembab dan bayangan yang bergerak mengikuti arah cahaya. Namun, perasaan aneh merayapi tubuhnya, seolah ia sedang diawasi. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di sudut gua. Sebuah batu besar, berbeda dari yang lain. Permukaannya lebih halus, dan ada ukiran lain di atasnya. Kali ini, bentuknya lebih jelas. Sebuah sosok manusia dengan tangan terentang. Di sampingnya ada gambar menyerupai matahari dan garis-garis bergelombang seperti air. Raka menelan ludah. Ia merasa pernah melihat pola ini dalam sebuah naskah kuno yang ia pelajari dulu. Lambang yang melambangkan sebuah bencana besar. Air bah yang menenggelamkan daratan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jika ukiran ini benar-benar berasal dari zaman yang sama dengan legenda Sangkuriang, mungkinkah ini bukan sekadar mitos? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Batu-batu kecil berjatuhan, menggelinding ke arah kakinya. Seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun di kedalaman sana. Raka mundur selangkah, napasnya tertahan. Suara gemuruh yang baru saja terdengar masih bergaung di dinding gua. Matanya menyapu sekeliling, mencari sumbernya. Batu-batu kecil terus berjatuhan dari langit-langit, menciptakan suara tik-tik yang tak beraturan. Ia menyalakan lampu tambahan di ponselnya, memperjelas ukiran di batu besar tadi. Kini ia bisa melihat lebih detail. Sosok manusia dalam ukiran itu berdiri tegak. Di sampingnya tergambar sebuah perahu dengan bentuk yang aneh, panjang, dengan bagian ujung yang melengkung ke atas. Raka mengernyit. Ini bukan sekadar gambar biasa. Ia meraih buku catatannya, membolak-balik halaman yang dipenuhi sketsa dan catatan tentang legenda Sangkuriang. Tangannya berhenti di satu halaman. Di sana,
Ada ilustrasi yang dibuatnya sendiri beberapa bulan lalu, berdasarkan cerita turun-temurun tentang perahu yang gagal diselesaikan dalam satu malam. Bentuknya sama persis dengan ukiran di batu itu. Hati Raka berdegup kencang. Jika legenda Sangkuriang hanya mitos, mengapa ada ukiran kuno yang menggambarkan perahu ini? Saat pikirannya berusaha mencerna, suara lain muncul. Kali ini lebih jelas, seperti desir kain yang terseret di atas batu. Ia menoleh tajam ke arah lorong gua yang lebih dalam. Bayangan panjang melintas sekilas di batas cahaya senternya. Raka menelan ludah. Ia tahu pikirannya mungkin mempermainkannya, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati lorong itu. Udara di dalamnya lebih dingin, seolah menyimpan sesuatu yang telah lama terkubur. Beberapa langkah ke depan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dinding gua itu tak hanya memiliki ukiran, tapi juga coretan yang terlihat seperti tulisan kuno. Huruf-huruf yang hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. Ia mengarahkan senternya lebih dekat, menyipitkan mata untuk membaca. Kata-kata itu berbunyi, "Waktu telah berlalu, tetapi kisah ini tak akan hilang. Kami yang melihat, kami yang tahu." Raka mundur selangkah. Tenggorokannya terasa kering. Kata-kata itu bukan sekadar ukiran biasa. Ada sesuatu yang tersimpan di tempat ini, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik legenda. Dan sekarang, ia telah menemukannya. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata yang terukir di dinding gua seolah berbicara langsung kepadanya. Seperti pesan yang ditinggalkan seseorang di masa lalu. Seseorang yang mungkin mengetahui kebenaran di balik legenda Sangkuriang. Tangan gemetar. Ia meraba tulisan kuno itu, mencoba merasakan jejak waktu yang telah berlalu. Batu itu dingin dan kasar, seolah menyimpan kisah yang belum terungkap. Ia menarik napas dalam, lalu menyorotkan senternya ke sekeliling. Jika ada pesan seperti ini, pasti ada petunjuk lain yang tersembunyi. Lorong gua semakin gelap dan sempit. Udara di dalamnya terasa lebih berat, bercampur aroma tanah basah dan bebatuan tua. Langkah Raka bergema, menyusuri jalur sempit yang perlahan menurun. Tiba-tiba, kakinya terhenti. Di hadapannya, sebuah ruangan terbuka. Dindingnya dipenuhi ukiran yang lebih banyak, lebih rumit. Beberapa di antaranya menggambarkan sosok manusia sedang menengadah ke langit, sementara yang lain menunjukkan sebuah gunung dengan aliran air yang mengelilinginya. Di tengah ruangan, terdapat batu besar yang permukaannya rata, seperti sebuah meja altar. Raka mendekat. Matanya terpaku pada sesuatu yang tertinggal di atas batu itu. Sebuah benda kecil, tertutup debu dan tanah. Ia mengulurkan tangan, meniup debu yang menutupi permukaannya. Perlahan, bentuknya mulai terlihat lebih jelas. Itu adalah potongan kayu tua, dengan ukiran halus di permukaannya. Garis-garis yang terukir tampak seperti peta, namun bentuknya tidak ia kenali. Tapi satu hal yang membuatnya terdiam adalah lambang kecil di sudut kayu itu. Sebuah lingkaran dengan titik di tengahnya. Raka memicingkan mata. Ia pernah melihat simbol ini sebelumnya, dalam sebuah manuskrip kuno yang ia pelajari di universitas. Lambang itu dipercaya sebagai tanda dari peradaban yang telah lama hilang. Peradaban yang konon lebih tua dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Darahnya berdesir. Jika simbol ini ada di sini, maka bukan tidak mungkin. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari balik lorong gua. Raka tersentak, menoleh cepat. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Seolah ada seseorang di dalam kegelapan yang sedang mengawasinya. Matanya menyapu ruangan. Napasnya semakin cepat. Ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang ingin ia temukan di tempat ini. Dan mungkin, ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Raka menelan ludah. Genggamannya mengerat pada potongan kayu tua yang baru saja ia temukan. Suara aneh yang tadi terdengar kini menghilang, menyisakan keheningan yang justru semakin menegangkan. Ia menyorotkan senter ke arah lorong gelap, mencari tanda-tanda keberadaan sesuatu atau seseorang. Namun, yang ia temukan hanyalah dinding batu yang kasar dan lorong sempit yang seakan semakin menyempit.
Udara di dalam gua semakin lembab, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, bau kayu tua yang mulai membusuk. Ia berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin itu hanya suara batu yang runtuh atau hewan kecil yang bersembunyi di dalam gua. Namun, nalurinya mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Dengan hati-hati, ia memasukkan potongan kayu itu ke dalam tasnya dan melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Setiap ukiran di dinding tampak semakin jelas di bawah cahaya senternya. Mata Raka menangkap sesuatu yang berbeda di salah satu sisi dinding. Ukiran itu tidak seperti yang lain. Kali ini, ia melihat sebuah perahu besar yang terbelah dua, dengan sosok manusia yang berdiri di hadapannya. Raka mendekat, mengamati lebih teliti. Sosok manusia itu tampak sedang menunduk, seolah meratapi sesuatu. Di bawahnya, ada gambar lain, sebuah garis bergelombang yang tampak seperti air mengalir. Hatinya berdegup kencang. Ini bukan sekadar ukiran biasa. Ini adalah bagian dari legenda Sang Kuryang. Jika ukiran ini benar-benar berasal dari zaman kuno, maka ada kemungkinan bahwa kisah Sang Kuryang bukan hanya legenda, melainkan peristiwa nyata yang pernah terjadi di masa lampau. Saat pikirannya mulai menghubungkan potongan-potongan misteri ini, tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Langkah kaki. Raka membeku. Cahaya senternya bergetar di dinding gua. Seseorang, atau sesuatu, sedang bergerak ke arahnya. Raka berdiri membeku. Jantungnya berdegup kencang. Langkah kaki itu terdengar semakin jelas, beradu dengan lantai batu yang lembab. Ia menyorotkan senternya ke arah lorong gelap dari mana suara itu berasal. Namun, tak ada apa-apa. Hanya bayangan yang menari di antara dinding gua. Ia menggenggam senter lebih erat, mencoba mengendalikan ketakutannya. Mungkin itu hanya pantulan suara. Mungkin pikirannya terlalu tegang. Namun, tubuhnya tetap waspada. Pelan-pelan, ia melangkah mundur. Saat itulah, ia melihat sesuatu di lantai gua. Jejak kaki. Bukan jejaknya. Raka menelan ludah. Jejak itu tampak lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa. Bentuknya kasar, seolah ditinggalkan oleh seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Jejak itu mengarah lebih dalam ke dalam gua, menuju lorong sempit yang seakan tak berujung. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu masuk gua yang kini terasa begitu jauh. Jika ia melanjutkan, ia tidak tahu apa yang akan ia temui. Namun, jika ia berbalik, ia mungkin akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini. Raka menarik napas dalam. Ia telah sejauh ini. Mundur bukan lagi pilihan. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak itu. Semakin dalam ia masuk, semakin banyak ukiran di dinding yang ia temui. Ukiran yang semakin detail, seolah menceritakan sesuatu yang telah lama dilupakan. Di ujung lorong, ia tiba di sebuah ruangan kecil. Di tengahnya, terdapat sebuah batu besar yang tampak seperti altar. Di atasnya, ada sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah tengkorak manusia. Raka terdiam. Tengkorak itu tergeletak di atas batu, seolah telah diletakkan di sana secara sengaja. Di sampingnya, ada pecahan kayu lain, mirip dengan yang ia temukan sebelumnya, namun lebih besar. Ia meraih pecahan kayu itu, membersihkan debu yang menempel. Ukiran di atasnya kini terlihat lebih jelas. Ada dua sosok manusia yang tergambar di sana. Salah satunya lebih kecil, berdiri di bawah bayangan sosok yang lebih besar. Yang lebih kecil tampak menunduk, sementara yang besar mengangkat tangan seolah sedang mengutuknya. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan. Dan kini, ia tak bisa lagi berpaling. Raka berdiri mematung. Napasnya tersengal. Tengkorak di atas altar batu seolah menatapnya kosong. Sementara ukiran kayu di tangannya berbicara lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Legenda Sang Kuryang, kisah tentang seorang anak yang jatuh cinta pada ibunya sendiri, selama ini hanya dianggap dongeng belaka. Namun, ukiran ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang nyata di balik cerita itu. Ia menatap lebih lama pada ukiran kayu itu.
Sosok yang lebih kecil, yang menunduk di bawah bayangan yang lebih besar, kini terasa lebih jelas maknanya. Ini bukan hanya kisah tentang seorang anak yang durhaka. Ini adalah cerita tentang sebuah kesalahan besar, tentang amarah yang membawa kehancuran. Raka mengingat kembali kisah yang selama ini diceritakan turun-temurun. Sang Kuryang, dalam kemarahannya, menendang perahu yang sedang ia bangun hingga terbalik, menciptakan gunung Tangkuban Perahu. Mungkinkah kejadian itu benar-benar terjadi? Matanya beralih pada tengkorak yang tergeletak di atas batu. Siapapun dia, mungkin dia adalah bagian dari sejarah yang telah lama terkubur. Mungkin dia adalah saksi dari peristiwa besar yang kemudian berubah menjadi legenda. Angin dingin berembus dari dalam lorong gua, seolah membisikkan sesuatu padanya. Raka menyadari bahwa ia tidak bisa membawa apapun dari tempat ini. Potongan kayu, ukiran, bahkan tengkorak itu, semua harus tetap di sini. Ini bukan sekadar penemuan arkeologis. Ini adalah bukti bahwa legenda dan kenyataan seringkali hanya dipisahkan oleh waktu. Ia melangkah mundur, menatap sekali lagi pada ukiran yang menghiasi dinding gua. Hikmah dari kisah ini begitu jelas. Kemarahan bisa menghancurkan segalanya. Kesalahan yang dibiarkan bisa berubah menjadi kutukan yang akan dikenang selamanya. Dan yang terpenting, sejarah akan selalu meninggalkan jejak bagi mereka yang berani mencari kebenaran. Raka menyalakan senternya sekali lagi, lalu berbalik. Ia meninggalkan gua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Langkahnya berat, namun hatinya telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar temuan sejarah. Ia telah melihat sendiri bagaimana legenda bisa menjadi kenyataan. Dan beberapa rahasia, sebaiknya tetap terkubur.